Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Salsabila, kelas 07 SIP 001. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Berikut video wawancara yang telah saya lakukan dengan narasumber yaitu Karama Diansyah selaku pemimpin atau ketua dari organisasi pramuka di Kecamatan Jakarta. Selamat siang, di sini saya ingin mewawancara dengan topik judulnya Menolak Kuno Strategi Pramuka Menjaga Eksistensi di Era Digital. Sebelum itu, maka izinkanlah saya sebagai pewawancara untuk memperkenalkan diri. Saya Risa Salsabila. Saya ingin mewawancarai salah satu kakak-kakak nih yang memang aktif organisasi pramuka. Kita langsung saja ya. Bagaimana nih, Kak Rama? Tolong diperkenalkan ya. Iya benar, terima kasih atas perkenalannya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya benar dengan saya Rama Diansyah. Saya sebagai narasumber yang juga datang diundang mewakili daripada gerakan pramuka itu sendiri, terutama saya ketua Dewan Kerja Ranting atau dalam hal ini membawahi ketua gerakan pramuka di teritorial kecamatan di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dan mohon maaf sebelumnya Karisa ya, saya klarifikasi, saya tidak menggunakan seragam sebelumnya, tapi tidak menutup kemungkinan kalaupun memang mau validasi, saya ada bawa kartu tanda anggota kepramukaan. Boleh. Iya, betul. Boleh tunjukkan ya. Oke, ini ditunjukkan saya ada kartu tanda keanggotaan pramuka, bahwasanya memang memvalidasi kegiatan wawancara hari ini. Oke, lanjut. Baik, terima kasih ya Kak Rama sudah meluangkan waktu nih di tengah kesibukan Kak Rama ini untuk bisa diwawancara. Di sini kita melihat nih ya pergeseran minat remaja yang sangat masif ke arah dunia digital nih ya Kak Rama. Mulai dari media sosial, game online hingga AI. Di sisi lain pramuka itu lekat dengan citranya kegiatan lapangan Kak dan fisik ya, konvensional juga. Jujur nih Karama, apakah pramuka ini sedang mengalami krisis eksistensi di generasi muda ini atau enggak sih? Gimana nih menurut pendapat Mas Rama ini ya? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang pertama ya. Ini pertanyaan yang memang cukup menantang bagi kami gerakan pramuka. Jika kita bicara tentang krisis eksistensi, sebenarnya kami gerakan pramuka itu tidak kekurangan keanggotaan, karena memang secara basis kami masih memiliki keanggotaan yang terbesar daripada organisasi lain. Ya, tapi kalau memang kita berbicara tentang krisis relevansi, jujur itu memang tantangan yang nyata. Karena jika misalkan kami masih menerapkan metode pengajaran tahun 80-an pada generasi Alpha atau Gen Z sekarang, tentu pasti kami gerakan pramuka akan ditinggalkan. Seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya menarik juga ya ini pembahasannya. Lalu nih bagaimana juga nih cara Karama di dalam organisasinya ya untuk mengulang kegiatan pramukanya nih agar tidak dicap kuno atau terdahulu gitu ya. Apakah materi seperti sandi morse, semafor, dan tali temali masih punya tempat di era dimana semua hal sudah terhubung dengan internet nih Kak? Apa bagaimana nih? Oke, cukup menarik lagi ya, pertanyaannya cukup berbobot. Oke, terima kasih. Kami jawab, mungkin kita harus bisa membedakan antara nilai dan alat. Nilai-nilai kepramukaan seperti nilai kemandirian, gotong royong, kreativitas cinta tanah air itu pastinya tetap abadi, tidak akan usang dimakan zaman. Tapi alat itu seperti contohnya kita ambil morse, itu harus mengalami modifikasi atau mutasi penyesuaian dengan era teknologi sekarang. Karena memang pada dasarnya morse sendiri itu adalah dasar daripada kita kenal di dunia perkuliahan, ada coding, ada kriptografi, ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang penyesuaian kepada penggunaan pramukaan, materi-materi kepramukaan dengan era digital, begitu. Selaras juga ya dengan Betul. teknologi modern itu sendiri ya, Iya. gitu ya.
Oh baik, tetapi di sini ya, bukankah eksistensi utama dari pramuka itu justru ke interaksi sosial ya nih Mas Rama, secara Betul. langsung di alam terbuka. Kalau sekarang kita lihat digitalisasi yang terlalu besar, apakah tidak ada kekhawatiran bahwa roh atau marwah dari si aslinya pramuka ini malah jadi turun ya? Sebenarnya gerakan pramuka itu sendiri adalah keterbalikan dari apa yang Kak Arisa tanyakan. Oh, oke baik. Karena di era digital yang sekarang, para anak-anak muda, anggota generasi muda itu sering mengalami yang namanya kelelahan mental. Kelelahan mental akibat menatap layar terlalu lama. Maka dengan itu hadirlah di sini kami Gerakan Pramuka sebagai penyeimbang. Kami tidak memindahkan bumi perkemahan dalam konteks virtual. Iya, tapi kami hadir. Mereka fisiknya hadir, tapi era digitalisasi ini membawa kepramukaan. Kami menggunakan digitalisasi ini untuk manajemennya, untuk pendaftarannya, untuk birokrasinya. Tetapi fisiknya tetap hadir di lapangan, tetap mendirikan tenda, tetap memasak sendiri, dan juga tetap berinteraksi kepada masyarakat itu. Bisa disebut juga digital detox sekali ya, Betul, biar tidak terpaku sekali. banget sama si handphone kali ya, atau komputer dan yang lainnya. Kita harus selaras juga ya. Betul. Gitu ya, makasih ya Mas Rama. Dan ini bagaimana dengan manfaat media sosial nih Kak? Anak muda sekarang sangat visualisasi nih dan menyukai tren dinamis. Bagaimana nih pramuka memanfaatkan ruangan tersebut sih Pak? Betul, kami dari Gerakan Pramuka masih tetap mengikuti perkembangan zaman. Ya, sebagaimana tadi di pertanyaan yang sebelumnya, bahwasanya kami bukannya anti digitalisasi, tapi kami menunggangi gelombang digitalisasi tersebut untuk membawa Gerakan Pramuka lebih tinggi. Jadi artinya untuk era sekarang kami menyelaraskan dengan adanya TikTok, Instagram, dan juga media sosial YouTube, yang dimana kami akan sampaikan di sana berupa konten-konten yang menarik. Anak-anak muda itu akan menarik konten-konten kegiatan kepramukaan, entah teknik survival skill dengan cara cepat, cara memasak dengan bambu dan alat-alat sederhana. Nah, dengan itu jati diri seorang pramuka akan bangga menjadi individualnya dia seorang pramuka, seperti itu. Iya, itu sangat menarik juga ya kalau kita buat konten TikTok seperti itu ya. Dan ini nih sebagai penutup juga nih Kak Rama. Apa visi atau pesan utama yang ingin Anda sampaikan agar pramuka ini tetap kokoh ya, berdiri sebagai kawah candra di muka? Bagaimana nih pemimpin masa depan di era digitalisasi ini gitu? Bagaimana tuh Mas Rama? Betul. Kembali lagi menyikapi teknologi, saya sampaikan pesan terakhir ya, bahwasanya teknologi ini memang adalah hal yang luar biasa. Seiring berkembangnya zaman, teknologi peradaban juga makin maju. Era teknologi kedepannya kita nggak ada yang tahu. Sekarang udah mulai ada mobil listrik. Kedepannya kita mungkin akan menyaksikan mobil terbang atau apa ya kan? Betul. Jadi memang Gerakan Pramuka tadi yang saya bilang bahwasanya kita tidak memusuhi digitalisasi, kita tidak memusuhi teknologi, tapi kita menunggangi gelombang tersebut untuk membawa Gerakan Pramuka ini lebih tinggi kiprahnya dan juga penyebar luasan, bukan secara kuantitas tapi kualitas pramuka itu sendiri. Jadi itu digital juga memungkinkan bahwasannya kan bisa menyebarluaskan informasi juga ya tentang pramuka itu ya Kak Rama gitu ya. Jadi orang-orang tahu juga bagaimana caranya untuk memasak di luar atau kode Morse itu sendiri ya. Iya. Gitu ya. Kami memang sebenarnya ingin mendobrak stigma di mana pramuka itu bukan hanya tentang baju coklat yang kaku, panas-panasan, baris berbaris dan sebagainya. Tentunya tadi di pertanyaannya kita ada media sosial yang harus digunakan. Gitu. Memanfaatkan digitalisasi itu tersendiri ya. Bukan jadi terbelakang, tapi kita memanfaatkan ya. Betul. Gitu ya.
sebuah pandangan yang sangat membuka mata ya bagi kita semua. Jadi bahwa adaptasi dari pramuka itu adalah kunci utama juga ya untuk bertahan di era digitalisasi seperti ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas ruang diskusi ini Kak Rama dan Sharoni. Sukses selalu Kak untuk gerakan pramukanya. Terima kasih sekali untuk meluangkan waktunya. Sama-sama, terima kasih kembali juga Karissa atas kesempatan saya bisa diundang dan diwawancara. Terima kasih. Terima kasih.